Kelvin Hendra. Bab tahun 1179 sampai tahun 1183. Setelah berbicara, dia menghela nafasnya dan berkata, tidak diragukan lagi, kau adalah pemegang longevity mantra dan telah berada di tingkat Ningdan. Pada akhirnya, kau juga menjadi seorang alkemis tingkat 4. Itu adalah sesuatu yang normal. Dia menatap Agung dan Kelvin, lantas berkata, keuntungan ini berada tepat di depan mata kita. Kami akan menjual pilnya dengan harga yang lebih tinggi dari harga kalian. Jika kita bekerja sama, kalian bisa mendapatkan keuntungan yang lebih banyak daripada menjualnya sendiri. Selain itu, keluarga Daryana kami juga bisa mendapatkan keuntungan dari kerja sama ini. Lagi pula, katanya sambil tersenyum, sekarang ini, langit di kota Wilis sudah berubah. Jika kalian sampai menyinggung keluarga Daryana kami, maka hari-hari kalian di kota Wilis mungkin tidak akan mudah. Piar, cangkir teh di tangan Agung tiba-tiba pecah. Dia mengepalkan tangannya dan menatap Juju dengan sorot mata dingin, seraya berkata, apa kau sedang mengancamku? Setelah mendengar ucapan Agung dan melihat sorot matanya, walau Agung masih berada di awal tingkat Ningdan, tapi itu sudah mampu membuat bulu kuduknya berdiri. Agung dan Kelvin, mereka berbeda dari orang-orang dari keluarga Hendra lainnya. Bagaimanapun, Sakir dan yang lainnya pernah melihat sendiri bagaimana keluarga Hendra terpuruk. Bahkan saat itu, Parlan dan Robin Hendra sudah seperti sahabat sejati. Orang-orang seperti Sakir, apabila bertemu dengan Parlan, mungkin Parlan akan membantunya satu kali. Namun, apa mungkin Parlan akan terus membantunya seumur hidup? Oleh karena itu, orang-orang seperti Sakir, sebisa mungkin tidak akan mencari masalah dengan 7 keluarga besar lainnya. Tanah suci peninggalan leluhur mereka, walau telah dibagi-bagi dengan keluarga lainnya, mereka masih harus mempertahankannya. Namun, Agung Hendra adalah sosok yang sangat berbeda. Energi spiritual Agung jauh lebih kuat daripada Sakir, orang-orang yang pernah bertemu dengannya juga bukan kultivator seperti Sakir atau semacamnya. Bahkan Agung, mungkin adalah orang yang punya akses langsung pada kultivator lain seperti Parlan dan Adrian. Selain itu, Agung adalah seorang alkemis tingkat 4. Jika dia bekerja sama dengan orang lain dan berjanji akan memberi mereka pil secara gratis, maka daya tarik ini, sungguh sangat mengerikan. Sama halnya seperti yang terjadi di masa 30 tahun silam, ketika Robin Hendra mengangkat tangannya dan berteriak, saat itu banyak kultivator yang berbondong-bondong untuk pergi ke gua perubahan. Saat ini, di dalam hati Juju, muncul sedikit penyesalan. Namun, dia tidak ingin membuat pasar pil yang telah susah payah mereka bangun selama ini, akhirnya harus dibagi dengan Agung. Bahkan mungkin akan terancam untuk digantikan sepenuhnya. Di era kurangnya energi spiritual seperti ini, bagi para kultivator, pil adalah sesuatu yang sangat penting. Dengan pil, mereka bisa melanjutkan kultivasinya. Bagaimana kau memahami ucapanku? Itu urusanmu sendiri, kata Juju. Agung memicingkan matanya dan berkata, keluarga Hendra kami sudah benar-benar terpuruk sekarang ini. Sialnya, anjing bodoh sepertimu malah berani menggonggong di rumah kami. Jika ini terjadi di masa 30 tahun lalu, aku bahkan tidak berani membayangkan apa yang akan menimpamu. Setelah mendengar ucapan Agung, intensitas membunuh muncul di mata Juju. Hari ini, aku akan memperjelas ucapanku. Kata Agung, sebagai alkemis tingkat 4 di keluarga Hendra, mulai hari ini, kami tidak akan lagi bekerja sama dengan kalian. Kami akan menjual pil secara mandiri dan menguasai pasar obat. Jika ingin bersaing, kalian bisa mulai mempersiapkannya sejak sekarang. Siapkan alkemis kalian untuk membuat pil tingkat 1 dan 2 sepanjang siang dan malam. Mulai besok, keluarga Hendra kami akan membuka toko pil di Dark Web. Harga kami pasti lebih rendah dari harga yang kalian tawarkan, kata Agung. Wajah Juju sedikit berubah. Selain itu, kata Agung, terkait ancamanmu barusan kepada keluarga Hendra. Besok aku akan pergi ke Pulau Tikus untuk memberitahu Adrian dan Satya tentang hal ini. Selain itu, aku juga akan memberitahu Parlan. Juju tampak sedikit gemetar dan keningnya dipenuhi oleh keringat dingin. Jika tidak mau bekerja sama, mari kita lihat saja nantil, katanya sambil beringsut pergi. Siapa yang menyuruhmu pergi? Tepat pada saat itu, terdengar suara malas Kelvin. Di samping, Sakir sedang duduk di kursi dan tubuhnya gemetar. Selama 30 tahun, keluarga Hendra telah terpuruk dan tidak pernah lagi disebutkan di jajaran keluarga kota Wilis. Ketika dia berbicara dengan anggota keluarga lainnya, selama itu dia selalu menjaga sikapnya dan bertindak hati-hati. Padahal, dia adalah seorang alkemis tingkat 3. Namun, selama ini, dia selalu hidup dalam penderitaan. Meski begitu, dia masih tetap bangga pada dirinya sendiri, karena dia adalah tulang punggung keluarga Hendra. Hanya saja, dia adalah satu-satunya harapan mereka. Selain itu, dia juga tidak ingin hilang secara misterius. Selama 30 tahun, dia belum pernah merasa sebebas ini. Seorang kultivator di tingkat Ningdan dari keluarga Daryana, baru saja dihina-hina oleh Agung. Dan ketika dia hendak pergi, dia malah ditahan oleh suara malas Kelvin. Hal itu membuat Sakir merasa sangat puas. Seperti inilah seharusnya keluarga Hendra. Ini adalah wajah keluarga Hendra yang sebenarnya.
Wajah Juju terlihat sangat pucat. Dia menatap Kelvin dengan wajah muram dan bertanya, memangnya kenapa? Apa kau mau melawanku? Melawanmu? Kelvin menoleh kepadanya dan berkata, aku tidak keberatan dengan hal tersebut. Bagaimana kalau kita berduel? Ekspresi Juju tampak suram dan cerah. Berduel. Berdasarkan informasi yang dimilikinya, Kelvin baru saja berada di tahap awal tingkat Ningdan. Tentu saja, dia tidak tahu kalau Kelvin sudah berada di pertengahan tingkat Ningdan. Bagaimanapun, ini baru beberapa hari sejak dia mendapatkan informasi tersebut. Namun, dia tahu kalau Kelvin pernah menangkap bayangan darah. Dia merasa bahwa dirinya tidak lebih kuat dibandingkan wanita tersebut. Jika dia dan Kelvin berduel, lalu seandainya dia kalah, maka Kelvin akan menjadi sosok terkenal di kota Willis. Aku tidak tertarik. Jika kau ingin berduel, kau bisa mencari adik ketiga kami. Kata Juju sambil tertawa dingin. Pasti akan kulakukan jika aku bertemu dengannya. Kata Kelvin. Sekarang, ku beritahu padamu, anggota keluargamu yang bernama Nanda Daryana, dia akan segera menikah dengan Wulan Lili. Sepengetahuanku, Wulan tidak ingin menikah dengannya. Jadi, setelah kau kembali, katakan padanya untuk membatalkan pernikahan ini demi kebaikan bersama. Anak muda, apa kau sudah gila? Tanya Juju. Ini adalah urusan di antara keluarga Daryana dan keluarga Lili. Kau tidak berhak ikut campur. Wulan adalah temanku. Dia tidak ingin menikah dengan Nanda. Bahkan keluarga Lili maupun keluarga Daryana sama-sama tidak bisa memaksanya. Kata Kelvin. Oh ya, keluarga Hendra kami, pernah memiliki ladang spiritualnya sendiri sebelum dibagi-bagikan pada keluarga lain. Sekarang, kami ingin mengambilnya kembali. Seharusnya ini tidak berlebihan, kan? Dasar mimpi. Juju tertawa sinis, anak muda, tempat ini adalah kota Willis. Jangan coba-coba menguji kesabaranku. Dia sudah marah sekali. Yang penting aku sudah mengatakannya padamu. Jangan salahkan aku jika nanti kau akan merasa malu. Kata Kelvin. Kau. Masih belum berhak untuk bicara tentang pembagian ladang, kau bukan Robin Hendra. Juju mengibaskan lengan bajunya dan berjalan keluar. Setelah Juju pergi menjauh, Agung menoleh pada Kelvin dan berkata, kau ingin mencampuri urusan mereka. Kelvin mengangguk dan berkata, 3 hari lagi, saya akan mengembalikan kehormatan keluarga Hendra. Pada mulanya, saya datang ke kota Willis dan bertindak dengan rendah hati. Namun, jika ternyata orang-orang itu bisa menemukan saya dan tahu bahwa saya berada di kota ini, maka saya juga bisa bertindak dengan lebih terang-terangan. Agung tersenyum dan berkata, tidak ada salahnya memiliki popularitas. Jika nanti kau ingin hidup tenang dan kembali ke kota biasa, tidak ada yang akan mengganggumu. Bagaimana jika kau bicara dengan orang-orang dari keluarga Suki dan masuk ke dalam peringkat? Kita lihat saja nanti, kata Kelvin. Saya masih punya waktu 2 hari. Agung mengangguk dan berkata, apa rencanamu dalam 2 hari ke depan? Saya akan bersiap-siap mengikuti kompetisi antar keluarga. Kata Kelvin sambil tersenyum, bagaimana dengan Anda? Aku berencana pergi ke Pulau Tikus. Kata Agung. Bahkan orang-orang seperti Juju sudah berani mengancamku. Apa dia tidak pernah mendengar tentang alkemis tingkat 4? Jika aku mau, selama aku bergabung dengan penjaga malam, maka aku bisa mendapatkan status yang lebih tinggi dari yang lainnya. Saat berbicara sampai di sini, dia tertawa sinis, aku pasti akan membuatnya meminta maaf dan berlutut di depanku. Itu adalah satu-satunya cara untuk membuatnya berhenti. Kelvin merasa tergugah, lantas dia mengangguk dan berkata, jika Anda pergi ke Pulau Tikus dan bertemu dengan Adrian, tolong sampaikan beberapa pesan dari saya. Sekarang ini, Sophie sudah aman dan berada di kota Glaceria. Jika dia ada waktu, minta dia datang untuk menemui saya. Saya punya urusan dengannya dan ingin bicara dengannya secara langsung. Dia harus pergi ke Pulau Serigala, kemungkinan besar masih bertemu dengan Adrian. Keluarga Daryana hampir menulis kata-kata, ada masalah, di dahi mereka. Hanya saja, dia belum mendapatkan bukti apapun. Di dalam hati, Kelvin masih sangat mengkhawatirkan kakeknya. Jika memungkinkan, dia ingin segera masuk ke Pulau Serigala untuk mengetahui situasinya. Seandainya bisa, dia juga ingin menyelamatkan kakeknya. Walau dia tidak mampu menyelamatkannya, setidaknya dia masih ingin memastikan nasib kakeknya. Apa kakeknya masih hidup atau sudah mati? Walau kebanyakan anggota organisasi Zero berkata padanya bahwa Robin Hendra masih hidup, tapi karena dia belum pernah melihatnya secara langsung, maka dia masih belum merasa tenang di hatinya. Tidak masalah. Agung mengangguk dan berkata, kita akan bertemu lagi dalam 3 hari di kompetisi antar keluarga. Kelvin mengangguk dan berkata, baik, kalau begitu, saya akan kembali ke tempat senior Serena. Sebenarnya, kau juga bisa tinggal di rumah Hendra. Kata Agung. Saya masih belum terbiasa dengan orang-orang di tempat ini. Jadi, biarkan saya beradaptasi sebentar. Kata Kelvin. Agung mengangguk dan berkata, baiklah. Dia dan Sekar pergi dari rumah Hendra. Mereka berjalan keluar dan kembali menuju ke rumah Serena, sesuai dengan ingatan dan jalan yang telah mereka lalui sebelumnya. Di sisi lain, Yosa sedang menggenggam telepon, sambil mengerutkan alisnya dan berkata, jadi, apa aku tidak perlu membunuhnya?
Kita harus membunuhnya. Kata Juju. Kecepatan kultivasi bocah ini sangat tinggi. Kita tidak boleh membiarkannya lagi. Sekarang ini, dia sudah kembali ke keluarga Hendra dengan percaya diri. Jika kita menghabisinya siang-siang, maka itu akan menimbulkan banyak masalah untuk kita. Sebaiknya kau pulang dulu dan kita akan merencanakannya dengan lebih hati-hati. Baik. Yosa menutup teleponnya. Matanya menatap punggung Kelvin dan Sekar di kejauhan, lantas dia berbalik dan berjalan menuju keluarga Dariana. Kelvin dan Sekar telah kembali ke rumah Serena. Di dalam ruangan, Serena sedang memeluk kucing putih di atas sofa. Kucing putih itu sedang menggosok-gosokkan kepalanya ke dada Serena. Hal itu membuat Kelvin merasa sedikit iri. Apa semuanya berjalan dengan lancar? Tanya Serena sambil tersenyum. Kelvin mengangguk dan berkata, cukup lancar. Kemudian, dia merenung untuk waktu yang lama, duduk di depan Serena dan berkata, Nona Serena. Sebenarnya, ada satu hal yang selalu membuat saya merasa penasaran. Tentang aku? Tanya Serena. Kelvin menggelengkan kepalanya dan berkata, bukan. Saya ingin bertanya tentang apa yang sebenarnya terjadi di masa 30 tahun silam. Sejak datang ke kota Willis, tampaknya sebagian besar orang pernah mendengar tentang peristiwa 30 tahun silam. Kakekmu belum pernah memberitahumu karena mungkin dia tidak ingin kau merasa tertekan, kata Serena. Jadi, aku pun tidak bisa memberitahumu. Selalu seperti ini. Kata Kelvin dengan putus asa, tapi saya benar-benar penasaran dengannya. Sekar segera berkata, ya, Nona Serena, tolong beritahu kami. Jika terus seperti ini, di mana kita hanya tahu sepenggal ceritanya, itu benar-benar sangat menyiksa. Serena menatap mereka berdua. Setelah merenung sejenak, dia menghela nafas panjang dan berkata, baiklah. Cepat atau lambat, kalian juga akan mengetahuinya. Jika kalian mengetahuinya sekarang, kalian juga bisa menyiapkan mental untuk masa depan. Dulu, aku juga bergabung dengan penjaga malam, kata Serena. Aku, ayahmu dan ibumu, berada di tim yang sama di penjaga malam. Kelvin merasa agak heran dalam hatinya. Parlan dan kakeknya, termasuk Serena, semuanya adalah anggota penjaga malam. Kemudian, tiba-tiba orang tuamu menghilang. Kata penjaga malam, orang tuamu telah mati di medan perang. Kata Serena. Tapi, selama itu, tidak ada satupun penjaga malam yang sedih atas peristiwa tersebut, termasuk kakekmu. Bahkan mereka masih terlihat bahagia setiap harinya. Perlu diketahui, orang tuamu, adalah para jenius luar biasa di generasi kami, kata Serena. Jika mereka benar-benar mati, maka reaksi penjaga malam tidak akan seperti itu. Semua orang menjadi penasaran, tapi mereka juga tidak banyak bertanya. Kabar tentang orang tuamu menjadi rahasia di antara para penjaga malam. Hanya sedikit orang yang tahu tentang mereka, bahkan sampai sekarang pun juga demikian. Kata Serena. Ini juga termasuk kakekmu. Kami menduga bahwa orang tuamu sedang menjalankan sebuah tugas rahasia, kata Serena. Itulah yang terjadi pada mereka saat itu. Sampai akhirnya para petinggi penjaga malam mengadakan rapat rahasia waktu itu. Rapat itu diikuti oleh semua sosok di tingkat Ningdan, termasuk aku. Kata Serena. Pertemuan itu membahas tentang apa kami akan menyelamatkanmu atau tidak. Mendengar sampai di sini, hati Kelvin terasa berat. Sebenarnya, dari informasi yang pernah didapatkan sebelumnya, Kelvin menduga bahwa 30 tahun silam, di dalam gua perubahan, saat itu banyak kultivator papan atas yang tewas akibat menyelamatkan dirinya. Ketika itu, Serena mengambil nafas dalam-dalam dan berkata, hampir setengah dari kami menentang, sementara setengah yang lain menyetujuinya. Pada akhirnya, kakekmu dan Parlan, serta mereka yang menentang, akhirnya menandatangani sebuah perjanjian. Perjanjian apa? Tanya Kelvin. Bersambung.